Baru lagi di puncak Bogor, namanya adalah The Daun, yang merupakan kafe dengan view 360 derajat perbukitan dan pegunungan yang bikin kamu ngerasa nongkrong di atas awan guys. Tempat nongkrong baru ini tuh berkonsep industrial dengan nuansa hitam dan merah. Gak heran ya kalau tempat ini tuh langsung viral karena setiap sudutnya estetik yang bisa bikin foto dan video kamu makin kece dan hits. Nah, buat kalian yang penasaran dengan review jujur dan lengkapnya seperti apa, tonton videonya sampai selesai ya. Hai guys, balik lagi dengan aku Friska Yeni. Di video kali ini aku bakal ngajakin kalian nih ke tempatnya lagi hype di puncak dan seliweran di timeline media sosial. Ya, namanya adalah The Daun Cafe. Alamat lengkapnya itu berada di Jalan Pasir Panjang, Jogjokan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Untuk rute jalannya, kalau dari arah Tol Gadok, kamu tinggal ikutin aja Jalan Raya Puncak sampai nemu Plang Aries Biru di sebelah kiri jalan. Nah, dari sini kamu belok ke kiri masuk ke Jalan Hankam ya. Atau untuk lebih gampangnya kamu bisa gunakan panduan Google Maps, nanti tinggal ketik aja The Daun. Untuk titik lokasinya tuh udah akurat. Kalau udah nemu pertigaan ini kamu belok kanan ya guys, lurus terus ikutin jalan sampai nemu pertigaan lagi yang ada Plang Arion Cafe, nanti kamu belok ke kiri. Untuk akses jalannya sebagian besar udah bagus, tapi nanti mendekati lokasi, jalanannya tuh lumayan ada yang terjal dan beberapa titik tuh masih berbatu dan tanah merah. Wajar ya, karena lokasinya tuh memang berada di perbukitan atas dan menanjak lumayan curam, jadi kalian harus pastikan kendaraan kalian dalam keadaan prima dan pastinya dengan skill mengemudi yang handal. Terus nanti mendekati lokasi, akses jalannya tuh di spot-spot tertentu hanya bisa dilewatin satu mobil, tapi kalau berpapasan dengan mobil lain kita harus saling mengalah aja sih. Nah, kalau naik motor aman ya guys. Finally, kita udah mulai masuk gerbang The Daun. Sebagian jalannya tuh masih berbatu, tapi sebagian lagi sih udah dicor. Kalau bawa kendaraan mobil, kita mesti parkir di area atas ya guys. Dan menurut aku, parkiran mobilnya tuh jauh di atas, jadi kalau kita mau ke kafenya, kita harus jalan kaki lagi lumayan jauh turun ke bawah. Area parkir mobilnya cukup luas dan masih tanah merah ya, jadi siap-siap aja kalau hujan bakalan becek. Oh ya guys, better kalau nggak mau jalan jauh dari parkiran mobil, nanti turunnya tuh bisa di depan pintu masuk ini ya. Jadi nanti kalian tinggal turun ke bawah aja. Karena pintu di atas ini belum bisa dibuka, jadi nggak mau sih kita mesti turun ke bawah dulu. Dan karena kontur areanya yang naik turun dan bertingkat-tingkat, jadi kalau bawa anak-anak dan lansia lumayan repot ya. Kalau untuk area parkir motornya tuh ada di bawah, tempatnya lebih rapi dan sudah di paving block. Untuk jam buka The Daun ini buka setiap hari dari jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam. Kecuali hari Jumat buka jam 11 siang sampai dengan jam 10 malam ya. Nah, untuk masuk ke kafenya kita harus melewatin lorong kayak gini guys. Tuh. Jadi untuk jalan masuknya itu kayak gini nih guys. Untuk lantainya tuh batu-batu kerikil gitu loh. Oh. Nah, kita masuk lorong gitu. Ini untuk temboknya warnanya hitam-hitam semua ya. Terus atasnya juga ada sirkulasinya. Nah, ini yang kita sampai juga. Ini untuk tempat order dan bayar ada di sebelah sini. Nah, ini untuk area semi indoor yang di lantai 1. Jadi The Daun Cafe ini 80% areanya itu berkonsep outdoor, jadi untuk ruang semi indoornya tuh terbatas gitu. PR banget sih, apalagi kalau pas musim hujan kayak gini karena bakalan misbar guys. Sistem pelayanannya itu self-service, jadi nanti kita bakalan ambil makanan dan minuman sendiri. Untuk order makanan dan minuman, menunya itu pakai QR code ya. Dan setelah order, kita bakalan dapat wireless calling atau alarm gitu. Jadi alatnya tuh bakalan bunyi kalau orderan kita udah ready. Untuk pembayarannya bisa cash dan cashless. Pas kita kesini sih lumayan rame guys dan antri tapi nggak gitu lama. Antriannya tuh ada 2 barisan lumayan panjang tapi masih kondusif sih. Untuk varian menu makanan dan minumannya menurut aku sih cukup bervariasi. Nah karena kemarin baru error jadi kita tuh nggak bisa scan barcode-nya guys. Nah untuk presis menu makanan dan minumannya aku spill di sini ya. Untuk harga normalnya menu di sini kalau untuk menu minuman itu mulai dari harga 28.000, makanan berat mulai dari 33.000 dan untuk cemilan tuh mulai dari 22.000. Tapi sekarang masih ada promo opening, jadi semuanya tuh serba 20.000 guys untuk makanan dan minuman. Wah, lumayan banget kan? Bisa dibilang cafe ini tuh menjual pemandangan yang indah, tapi menurut aku sih masih worth it karena harganya tuh masih terjangkau.
Better kalau kalian datang lebih dari 2 orang, yang satu tuh bisa antri order makanan, yang satunya lagi bisa take tempat dulu, karena tempatnya tuh rame terus meskipun weekday, jadi harus datang lebih awal kalau mau duduk di spot favorit. Area ordernya tuh banyak kursi dan meja ya, jadi kalian gak perlu khawatir. Dan kalau cuaca mendukung, Gunung Gede Pangrango dan Gunung Salak tuh kelihatan, plus sore harinya kita bisa dapat sunset keren dan malamnya tuh dapat city light yang cantik. Tapi sayangnya pas kita kesini tuh lagi mendung guys, jadi view gunungnya tuh ketutup kabut. Mungkin sekedar masukan untuk jam bukanya bisa lebih pagi lagi kali ya, karena lebih enak suasana pagi sebenarnya sih, udaranya masih dingin. Pasti bakalan lebih seru sih, dan kemungkinan besar kita bisa lihat view yang cerah di pagi hari. Jadi gunungnya tuh bisa kelihatan jelas. Kalau buka terlalu siang kayak gini, kalau pas panas bakalan terasa teriknya. Terus biasanya kalau untuk view di atas jam 10 siang juga cuacanya tuh udah berkabut, dan lebih repot lagi kalau pas turun hujan nih. Apalagi daerah puncak Bogor tuh nggak bisa ditebak ya guys, tiba-tiba bisa hujan, tiba-tiba bisa cerah. Untuk mayoritas yang datang ke sini sih anak muda dan pasangan. Ada beberapa yang bawa keluarga dan anak-anak juga, tapi nggak terlalu banyak. Tapi menurut aku memang cafe ini sih kurang ramah keluarga ya. Dan yang bikin kurang nyaman, untuk area no smokingnya tuh nggak ada, jadi meskipun tempatnya luas dan konsepnya outdoor, masih berasa engap karena banyaknya asap rokok. Jadi kalau bawa anak-anak sih kurang cocok. Tapi kalau ditanya plusnya, konsep kafenya tuh keren banget karena di sini kamu bisa nikmatin view 360 derajat yang super epic guys. Cocok buat santai-santai bareng temen dan bisa jadi spot bengong yang asik nih. Oke, dari lantai 1 kita naik ke lantai 2 ya. Dan kita harus lewat akses tangga ini. Di lantai 2 ini tuh view-nya lebih lepas, tapi memang lebih banyak area outdoor-nya sih. Dan ini suasana kafenya di jam 1 siang, meskipun lagi mendung cuacanya, tapi kalau duduk di area outdoor sih masih berasa teriknya. Kalau matahari udah mulai nyengat, better sih kalian duduk di semi indoor-nya ya. Jadi saran aku guys, kalau kalian pengen lebih menikmati suasana di area outdoor-nya, datangnya sih di atas jam 4 sore. Selain udah nggak terlalu panas, hawanya juga udah mulai sejuk. Dan pastinya kamu bisa sekalian menikmati indahnya suasana sore hari dan malam harinya yang bertabur city light. Mau datang ke sini pagi atau malam, view-nya sih sama-sama cakep. Oh ya, untuk spot fotonya jangan ditanya ya, karena spot buat fotonya tuh bejibun. Di sini tuh banyak spot-spot foto yang estetik, dan buat kamu yang suka hunting foto, tempat ini cocok banget. Nah ini dia spot favorit pengunjung. Jadi di sini tuh ada kayak jembatan, bisa untuk kita foto-foto gitu. Dan untuk berada di jembatan ini ada maksimal pengunjungnya ya, yaitu nggak lebih dari 20 orang. Jadi kalian harus perhatikan lagi ya guys. Sebelum makin rame dan susah dapat spot foto, kamu wajib banget cobain The Dawn Cafe dari sekarang. Oke, sekarang kita akan naik di lantai paling atasnya. View 360 derajat tuh bener-bener tanpa penghalang. Mau lihat gunung, bukit, atau kabut tipis tuh bisa banget guys. Semuanya kelihatan jelas. Gimana guys, view-nya bagus banget kan? Apalagi kalau pas nggak kabut kayak gini sih bakalan makin keren. Kalau kalian butuh tempat yang cocok buat healing atau sekedar nongkrong santai, tempat ini recommended ya. Dan ini adalah beberapa menu minuman dan cemilan yang udah kita order. Overall untuk rasanya tuh enak-enak dan menurut aku sih masih worth it dengan harganya. Fasilitas toilet dan musola juga ada, jadi kalian tuh nggak perlu khawatir. Untuk toiletnya tuh hanya ada satu tempat, lokasinya berada di area paling bawah. Toiletnya bersih dan terpisah antara toilet pria dan wanita. Oke guys, kita sekarang akan ke musolanya. Untuk musolanya dari sebelah sini. Ya, lokasinya ada di luar ya. Tuh.
Tempatnya tuh juga dipisah antara musola pria dan wanita. Meskipun tempatnya minimalis, tapi nyaman dan bersih. Oke guys, sekian review jujur dari aku untuk The Daun Cafe Puncak Bogor. Semoga video ini bermanfaat ya buat kalian semua. Dan jangan lupa untuk terus support channel aku dengan cara like, comment, subscribe, dan share video ini ke seluruh media sosial yang kalian punya dan juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye-bye!